Kamu tepuk semangat. Ayo kita tepuk semangat biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Makasih udah semangat semua ya. Sudah. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Patah, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absensi terlebih dahulu. Hanun, Hadir. Hatta, Hadir. Cindy, Hadir. Dipla, Hadir. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali. Hanum, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Tumbuh dan berkembang. Terus. Kembang biak. Berkembang biak. Berpindah. Dipla, Bernafas. bernafas. Cindy, kan ada bernafas, ada berangsang. Nah, ibu mau tanya kembali. Apakah kalian pernah jalan-jalan di sawah? Pernah, Bu. Pernah. Tadi. Oh iya. Pernah, Pak? Pernah. Di sawah kalian melihat apa saja? Sapi, petani, Petani. bagus semua betul. Nah, terus mereka itu saling berinteraksi apa tidak? Iya. Contohnya, Padi makan. Belalang dimakan. tikus dimakan ular. Padi. Tikus dimakan ular. Kata dimakan ular. Kata dimakan ular. Ular dimakan Padi ular. dimakan tikus. Jadi mereka saling berinteraksi karena mereka makhluk sosial, saling membutuhkan. Jadi anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu supaya kalian mampu menjelaskan konsep lingkungan beserta komponennya. Yang kedua, supaya kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis interaksi dalam ekosistem. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Kulit batang benar, namun masih batang dari mana besar. Mana titiknya? Ini video. Ini video. Cepat. Ini udah dulu. Rekodnya. Tanggung, Bu. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, Ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaan soal dan soal-soal yang harus kalian jawab. Kalian harus diskusikan dengan kelompok kalian yang telah Ibu bagi minggu kemarin. Sudah? Sudah. Sudah dulu, Bu. Berapa menit? Batas sama Hanum. 10 menit ya. 10 menit ya. Aku kasih love di sini, Bu. Ayo jangan main-main. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Siap. Ayo dikerjakan soal-soalnya, diskusikan dengan Ini kelompok gambar kalian. apa kok buram? Ya, yang mana? Ini. Oh, itu pohon anggrek. Tanaman anggrek dengan pohon mangga. Oh, terus Ibu. ini. Oh, itu ini apa? Kupu-kupu dan bunga. Oh, ibu. Ya. Masa dikasih tabel nggak, Bu? Gak usah, kamu langsung aja jawab. Itu kan ada kolom jawaban di bawahnya. Oh, langsung. Masa kata Patra
marxisme, Bu. Kalian boleh cari literatur di buku lain. Itu kan banyak kalian punya buku. Boleh buka HP, Bu. Boleh, tapi ini ya digunakan secara bijak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Patra, Bu, gak bantu. Patra, ayo. Kamu kelompok anu kan? Ini nomor 5 belum dijawab. Ayo nomor 5 jawab, kalian diskusikan. Nah, karena waktunya sudah habis, siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Belakang. Ayo kelompok Difla. Yeay. Ya Allah, aku pernah kelompok 2 ya, Ya. Aku mau maju Silakan maju kelompok 2. Kelompok 1 perhatikan ya. Ayo Bu, Bu. Subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada saya Randa Difla dan samping saya ada Cindy Novita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa itu lingkungan itu? Iya. Apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian, apa saja komponen dalam lingkungan? Nah, berdasarkan video tadi, kalau komponen lingkungan ada 2, yaitu ada biotik dan juga abiotik. Pada video yang Ibu tayangkan tadi, terdapat interaksi antara anggrek dengan pohon mangga. Pohon anggrek diuntungkan karena pohon mangga sebagai habitatnya, sedangkan pohon mangga tidak rugi dan tidak juga diuntungkan. Kemudian ada hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena makan sisa dari hiu dan hiu tidak merasa terganggu atau dirugikan. Kemudian daun sirih dan inangnya. Daun sirih diuntungkan karena inangnya sebagai habitatnya dan inangnya juga tidak dirugikan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau saran atau mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Ayo Kami kelompok 1, persilahkan. apa ada tambahan, pertanyaan atau tanggapan, saran? Ada. Ya silakan Patra. Di nomor 1 itu di sana juga terdapat interaksi antara benalu dan pohon mangga. Benalu diuntungkan karena mendapatkan habitat, sedangkan pohon mangga dibutuhkan karena pertumbuhannya terganggu. Betul sekali. Nanti jawaban yang kurang bisa ditambahkan ya. Siap. Ya Ibu. Kelompok 1 bisa duduk kembali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, untuk memperkuat jawaban yang tadi, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada ekosistem ada 2 komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Komponen yang makhluk hidup. Yang hidup, sedangkan yang abiotik Tidak hidup. Bagus. Selanjutnya ada jenis-jenis interaksi makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis, mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Di situ contohnya ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga diuntungkan karena Dibantu penyerbukannya. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Simbiosis mutualisme. Kerbau dan jalak. Kerbau dan burung jalak. Kok bisa Hanun? Karena burung jalak mendapatkan makanan dari parasit yang ada di tubuh kerbau dan kerbau diuntungkan juga karena parasitnya hilang. Bagus, benar sekali. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme yaitu yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan
pohon inangnya. Kenapa kok begitu, Fatrah? Karena anggrek dapat tempat, sedangkan inangnya tidak dirugikan. Ya benar. Jadi anggrek mendapatkan habitat, sedangkan inangnya tidak dirugikan. Selanjutnya ada parasitisme, hubungan yang dimana satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Contohnya benalu dan pohon inang. Kenapa begitu, Diflah? Karena benalu mengambil nutrisi dari pohon inang. Oh iya. Selanjutnya dibaca Fatrah biar gak ngantuk. Interaksi makhluk hidup. Predasi adalah hubungan antara pemangsa dan mangsa, sedangkan kompetisi terjadi ketika dua makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang Kok berpelukan ya? sama. Contohnya di situ ada zebra dan singa. Contoh yang lain, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Rusa dan cita. Ular dan kata, benar sekali. Nah, dari materi hari ini, apa yang belum dipahami atau ada pertanyaan dari kalian yang belum dimengerti? Sudah Bu, paham. cara Ya. membedakan predasi itu gimana, Bu? Kayak yang mana yang termasuk Pemangsa dan manusia. pemangsa dan mana yang dimangsa? Jadi, pemangsa itu biasanya karnivora, yaitu hewan memakan daging. Sedangkan yang mangsa, herbivora, yaitu hewan memakan tumbuhan. Kan daun juga kan? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ada kuis yang harus kalian kerjakan. 5 menit cukup? Cukup. Ayo dikerjakan. Scan barcode di layar. Ayo dikerjakan. Waktunya 5 menit. Terpantau nomor 1 betul semua ya. Nah, sudah selesai semua. Kita lihat siapa yang benar semua. Peringkat pertama Hanun. Kedua ada Cimel dan ketiga ada Fatrah. Berarti dari jawaban kalian sudah dapat disimpulkan bahwa kalian sudah mengerti tentang materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu ingin mengetahui kesimpulan dari materi hari ini. Hanun. Jadi interaksi antar lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung dan tidak langsung. Nah, di situ ada ekosistem yang mana hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara itu interaksinya antar biotik-biotik itu ada predasi, ada simbiosis komensalisme, parasitisme, mutualisme, dan ada netral. Ya, betul. Karena waktunya sudah selesai, kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.